Welcome back again to my channel. Jadi kali ini gue mau review Civic FK8. Nah, jadi awal-awal gue mau review dulu di tampak depannya ini. Dari awal banget yang kalian sering lihat di headlamp ini udah LED, fog lampnya juga udah LED. Nah, kalau kalian lihat perbedaan yang RS sama yang S dan yang E yang sebelumnya, di sini itu udah gak ada krom-kroman lagi, kecuali lambangnya ya. Di sini udah lebih sporty semuanya. Di sini udah piano black, di sini juga ada sirip kalau kalian lihat. Di atas fog lamp ini udah ada sirip. Black glossy, lips juga udah black glossy. Nah, jadi ada lambang RS juga di sini. Ini tampaknya lebih sporty banget ya daripada yang S sama yang E. Nah, kalau kita lihat di bagian kaki-kakinya, nah ini velgnya udah pakai ring 17 dengan ban 215/50. Ini sebenarnya kalau lu nggak ganti velg juga udah oke gak sih sebenarnya? Nah, ini kebetulan mobilnya after maintenance di Orbit Plus. Nah, jadi udah selesai maintenance. Ini udah dimodif juga beberapa. Jadi di spionnya udah di stikerin karbon. Harusnya stiker asli ya. Ya, stiker asli. Harusnya karbon asli ya. Nah, di bagian sini juga udah ada yang pencet-pencetan ini. Oh iya, pencet-pencetan. Yoi. Jadi kalau misalnya mau lock, tinggal dipencet doang. Kalau buka juga tinggal di canggih banget ya. Canggih boy. Nah, itu di samping sini. Nah, kita lanjut ke belakang. Nah, di belakang sebenarnya sih gak banyak juga ya dia modifnya. Paling di stikerin di bagian stop lampnya. Di smoke. Nah, terus the exhaust juga udah ganti pakai Shokudo. Mulai dari front pipe, down pipe, under pipe, sama mufflernya udah Shokudo. Oh, full system dong. Full system. Di sini juga ada sirip. Dia lebih manis ya, lebih galak. Cakep banget sih ini mobil. Nah, di bagian belakangnya, nah ini bagasi lumayan gede banget. Nah, jadi di bagian separatornya ini, jadi kalian bisa pindah-pindahin kiri, dan kanan. Tergantung kalian mungkin kidal atau kadal. Sini ada spare tire, ada dongkrak juga, ada buat buka bannya. Oh, ini udah pakai ya? Spare tire ya, udah kepala kaleng. Nah, ini sebenarnya bisa dinaikin juga. Jadi kalian kalau butuh mau buka ini, jadi bisa disangkutin gitu. Oh, masih manual ya tutupnya? Sayangnya sih masih manual ya. Tapi nggak apa-apa lah, mobil anak muda ya kan. Oh, siap. Sekarang kita lanjut ke interiornya. Sorry, sebelum interior kita ke engine dulu. Nah, engine-nya ini dia pakai 1500 cc turbo. Dan 0 sampai 100 itu dapat di 7,5 detik. Nah, tapi yang gue bingungnya ya, dia sama sedan itu beda 0,2 detik apa 2 detik? 0,2 detik ya harusnya ya. Kencengan mana? Kencengan hatchback. Loh, kok bisa? Nah, itu kenapa ya? Aneh ya. Aneh. Nah, dia info dari ownernya, dia udah ganti blow off, pasang blow off HKS. Terus dia udah ganti replacement filter juga pakai KNN. Dia udah di remap di OP2 Motorsport pakai K-Tune. Nah, infonya kenapa dia pakai K-Tune, jadi K-Tune itu bisa jadi 2 bus. Jadi kalau kalian lagi pakai Eco, kalian dapat di 1,1 bar. Sedangkan kalau kalian matiin Eco-nya, busnya itu di 1,45 bar. Tuh. Ini dyno-nya di rev. Nah, itu di dyno sheet-nya, berdasarkan dyno sheet, dia dapat di 208,2 HP. Kenceng sih ya. Kenceng sih. Kita lihat ke interiornya.
Yang paling depan banget. Ini power window-nya udah kanan kiri. Ini udah retract juga. Udah otomatis semuanya. Dan udah electric seat. Jadi atas, bawah, depan, belakang, incline-nya juga udah bisa diatur. Di sini ada traction control. Ini ada keyless juga, engine start stop. Nah, untuk di bagian setirnya seperti biasa mobil-mobil zaman sekarang udah ada tombol volume up sama down, next, and back. Buat angkat telepon juga udah ada. Ada cruise control di sebelah kanan sini. Pedal shift juga. Nah, dia pakai extender pedal shift. Mereknya Savanini. Nah, ini juga ada ini ada OBD2. Jadi kalian bisa lihat nih busnya berapa, speednya juga. Kok mati ya? Gue nyalain dulu, santai. Anjay. Nah, kalian bisa lihat juga nih speednya berapa kilometer per jam, RPM berapa, untuk akinya gimana, fuelnya, turbo, mileage, sama directionnya. Udah kompas coy anjing. Nah, untuk di tengah-tengah sini, kameramen kesana, kameramen. Nah, di sini juga udah digital juga untuk tombol AC-nya. Masih single zone. Ada mode-modenya juga. Biasalah ya. Ini ada AC-nya. Perlu gak sih gue ngomong AC? Nggak perlu. Ini mesinnya pakai transmisi CVT. Ini ada tombol ekonnya. Jadi yang gue tadi bilang, kalau ekonnya nyala itu dapat di 1,1 bar. Kalau misalnya ekonnya dimatiin, dapat 1,45 bar. Ini ada electric parking brake, anjay. Ini ada electric parking brake. Di sini ada brake hold juga. Jadi kalau misalnya kondisi macet atau di lampu merah, kalian bisa pencet ini. Jadi kalian bisa lepas aja kakinya, nggak usah diganti ke N. Jadi biarin di D tetap bisa. Di sana kompartemen juga di tengah, di bawah juga ada. Jadi ada 2 kompartemen gitu. Lihat sini dong, lihat sini. Perlu lu bikin orang bingung. Ya biar orang tahu lah. Nah, ini terus ada penyimpanan tertutupnya di bawah sini. Nah, ini dyno sheet-nya nih. Nah, ini ada dyno sheet-nya. Jadi torsinya peak-nya itu ada di 278,2 di 4000 rpm. Nah, untuk BHP-nya itu ada di 208,9 HP. Gila, kenceng banget. Kenceng ya? Iya. Nah, di Civic yang baru ini udah ada Apple CarPlay sama Android Auto. Jadi kalian colok aja pakai USB. Nah, ini juga udah ada Apple CarPlay, jadi kalian bisa Google Map juga. Kalau kalian perjalanan jauh atau mau kemana yang kalian tempatnya nggak tahu, jadi kalian bisa lihat map di sini, nggak perlu lihat HP lagi. Keren sih. Nah, untuk penyimpanannya di sini juga ada penyimpanan. Kok nggak bisa naik weh? Nggak bisa, jadi kesingin dulu. Oh iya. Itu masuk video apa enggak? Masuk lah. Oke. Jadi mundurin dulu, baru kalian bisa dinaikin. Nah, di sini ada 2 cup holder. Sini tengahnya juga lumayan gede. Dimajuin. Mantap. Cup holdernya dikit juga ya. Jadi cuma ada 2, 3, 4. Nah, ini gue coba posisi nyetir gue 175 cm. Fitra Air itu bro. Fitra Air ya? Sama Fitra Air. Fitra Air lebih tinggi bro. Enak sih. Tapi gue belum coba bawa. Nanti kita sekalian antar mobilnya ke BSD, sekalian kita test drive, oke? Nah, ini salah satu fitur juga yang ada di Honda Civic RS. Jadi kalian bisa kunci, lalu kalian mencet hold, dan mobilnya bisa nyala. Keren banget. Ayo kita test drive. Gue lupa info tadi. Jadi di spion tengahnya ini udah auto dip. Jadi kalau kalian di belakangnya ada orang yang ngedim, jadi nggak silo. Ini posisinya ada yang belakang ngedim juga tuh, nggak silo jadinya. Di sini juga ada lampu. Nah, di tengah sini di apa? Ini apa namanya? Sun visor. Sun visor juga ada kaca sama ada lampu juga.
Jadi kalau mau make up malam-malam Ya kali make up sambil nyetir bro. bisa gitu. Nah jadi gua mau test drive ini Honda Civic-nya ke arah BSD. Sekalian kita anterin. Jadi mobil after maintenance dari Orbit Plus. Kemarin kita coating pakai dalaman Plus package ya. Iya. Dapat 3 layer. Terus interior engine kaca, paint correction, exterior detailing, interior, headlamp, stop lamp coating, banyak macem deh. Nah jadi ditunggu aja sampai kita di tol. Nanti gua bakal review di tol, oke? Nah jadi kali ini kita udah di tol. Posisinya kita mau test drive Honda City Hatchback, Civic Hatchback, City Hatchback. Dan gua nggak tahu kenapa setiap kali kita, baru 2 kali sih ya, setiap kali review itu hujan terus-terusan. Heran gua. Nah jadi satu yang gua sadar, jadi selain dari Econnya ini, kalian pas pindah ke S juga RPM-nya itu langsung naik. Jadi kalian kayak ada 3 lah ya. Econnya ada Econ aktif, Econ mati, sama pindah ke S. Nah overall suspensinya sih sebenarnya nyaman ya, nggak terlalu keras tapi nggak terlalu empuk juga. Tapi kedapan kabinnya ini masih agak berisik ya, apalagi pakai full system exhaust kayak gini. Nah kalau kalian lihat di tol bisa dapat 115 di ODB 2-nya ini, OBD 2-nya. Dan infonya malah bisa sampai 21 km per liter. Itu irit juga sih ya. Surprisingly mobil-mobil sekarang irit semua ya. Gue kira ini Civic kan teknologi baru. Oh iya. Ini gara-gara CVT juga sih. Jadinya makanya bisa seirit ini. Tarikan juga enak banget. Tapi kayaknya kalau kalian bener-bener mau narik ya, kayaknya kalian mesti pindahin ke S dan mainin pedal shiftnya ya. Karena 90 km per jam di RPM 1500, ketika kalian mau akselerasi itu agak lemot. Jadi kalian kayaknya lebih mending kalau ke S. Tadi denger gak? Cus. Ini gara-gara blow off kan? Iya, ada blow off ya. Gila. Kalian denger lagi nih ya. Gila. Asik banget sih. Asik lah. Ada suaranya bro. Anjay. Cus-cusan. Mantap sih. Nah, kalian kalau mau pindah jalur di jalan tol atau di tempat lain, ini gak limbung sih, enak sih. Terus joknya juga semi bucket gitu, jadi body kalian itu kayak dipeluk gitu ya. Tapi nggak tahu ya kalau orang-orang di atas 100 kilo gimana deh. Pasti agak sempit sih enaknya sih. Mungkin. Tapi overall enak banget sih naik mobil ini. Konsumsinya juga irit, bahan bakar walaupun mungkin minimal apa? Pertamax kali. Oh turbo. Kayaknya kali. turbo ini ya. Turbo ya? Udah nggak standar soalnya. Udah nggak standar. Gila 208 HP. Tampilan standar. Dalamnya. Kayak orang-orang kayak di tol-tol gini kan kalau lagi jalan bareng-bareng, ini Civic standar. Giran di gas, lewat cok. Kok lewat tuh pasti. Lewat lah. Tunggu dulu, mobilnya apa dulu sih. Nah, perbedaannya juga di Civic RS sama Civic yang sebelum RS ini ada di speedometer. Kalau kalian lihat nih di temperatur sama di full tank itu sekarang udah merah. Yang tadinya itu kalau nggak salah putih ya. Jadi sekarang itu udah merah. Jadi lebih kesannya lebih sporty lagi sih. Nah ini sekarang gue mau coba di tol Jor yang mau masuk ke Jakarta Serpong. Kita mau coba nih limbung apa enggak. Kan kalau tadi kan cuma belok-belok pindah jalur itu kan nggak limbung ya. Ini kita mau coba di putaran yang lumayan tajam juga nih. Gila gak sih? Gak limbung loh. Gak berasa ya. Gigit banget. Ini 50 sampai 60 km per jam tapi masih gak limbung. Dahsyat. Standar loh. Standar ting-ting. Kaki-kaki standar semua, tapi enak. The best bener.
throw away the pieces that you gave, betrayed in a way. Often I'm stuck on my back. How could you do this? We've been through this for a while. Insecure. Sampai di sini aja review gue buat Honda Civic Hatchback RS tahun 2021 ini. Ya, gitu aja. Stay healthy, stay motivated. Bye. Nah, untuk spion tengah Honda Civic Om ini nih, Om siapa?